Sobat Tani, pagi cerah kali ini, tim Riau Televisi menyusuri perkebunan nanas yang berada di Desa Kualu Nanas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Perjalanan dari kota Pekanbaru ke sentra kebun nanas ini memakan waktu sekitar 45 menit. Sepanjang perjalanan, kami disuguhkan dengan pemandangan hamparan hijau tua daun nanas nih Sobat Tani. Kami berhenti tepat di gang kebun nanas. Selanjutnya, kami melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh 500 meter ke sentra perkebunan nanas milik Pak Slamet. Oh iya Sobat Tani, medan tanah di sepanjang jalan ini adalah tanah gambut. Meskipun medannya tidak rata dan kami harus berhati-hati, tapi inilah yang membuat perjalanan kami seru dan mengasihkan. Sobat Tani, kali ini bersama saya Rifkah Zumurta yang akan menemani Sobat Tani di program Tani Keren. Bertani itu keren. Nah pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Kualu Nanas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Nah saat ini Rifkah sudah berada di kebun nanas milik Pak Slamet. Nah kira-kira ada apa aja ya di kebun nanas ini dan bagaimana juga produksinya? Kalau gitu kita langsung ketemu aja langsung dengan pemilik kebun nanas ini, Pak Slamet. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Bapak Pak Slamet ya? Iya benar. Nah saya Rifkah Pak dari Iya. Tani Keren. Nah saat ini kita sudah berada di kebun nanas milik Bapak ya? Iya. Nah kira-kira Pak di kebun nanas milik Bapak ini ada apa aja ya? Dan juga kami ingin tahu nih gimana sih produksi kebun nanas milik Bapak. Boleh kan Pak? Boleh. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih Pak. Iya silakan Bu. Luas perkebunan nanas yang dikelola Pak Slamet ini kurang lebih 1,5 hektar. Wah, cukup luas ya Sobat Tani. Selain mendapatkan bibit nanas dari pengecer lokal, Pak Slamet dan para petani juga melakukan stek dari tanaman nanas milik warga. Kalau begini, dijamin deh, rasa buah nanasnya pasti manis dan segar. Karena Pak Slamet sendiri yang langsung mensortir bibit unggul pilihan. Oh iya Sobat Tani, supaya tumbuh optimal, bibit nanas ini harus disirami dan diberi pupuk secara teratur. Selain itu, daun yang layu juga harus dipangkas supaya tanaman terbebas dari hama dan penyakit, sehingga tanaman tumbuh dengan subur. Dalam perawatannya, para petani juga sering mengecek kondisi tanaman nanas, karena nanas rentan terserang penyakit, seperti penyakit layu dan busuk akar yang menyebar melalui tanah. Sedangkan musuh utama nanas adalah kutu daun dan ulat. Disinilah para petani mendedikasikan waktu dan energinya untuk menghasilkan buah nanas manis dan segar yang kaya akan nutrisi dan vitamin C. Wah, kebun nanas milik Pak Slamet ini cukup luas ya Pak ya? Iya. Ini luasnya berapa hektar Pak? Ini 1,5 hektar Bu. 1,5 hektar. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak berkebun nanas ini udah berapa lama nih? Dari tahun 90 Bu. Oh dari tahun 90, berarti sudah berapa tahun itu Pak? Udah 30 tahun lebih ya Pak ya? Iya. Sudah 30 tahun lebih berkebun nanas dan cukup banyak ya Pak ya hasil produksinya. Kalau pekerja di sini ada berapa orang Pak? Kalau yang tukang bersihkan Bu ada bertiga. Nah kalau tukang panen 1. Oh yang bersihkan ada 3 orang, yang panen ada 1 orang. Wow, cukup banyak ya Pak pekerjanya ya.
Kalau membersihkannya itu 6 bulan sekali. Oh, 6 bulan sekali Iya. dibersihkan ya Pak? Iya. Kemudian Pak, dari masa menanam bibit sampai tumbuh berkembang subur seperti ini Pak, sampai bisa dipanen, itu membutuhkan waktu berapa lama Pak? 12 bulan, Bu. 12 bulan, cukup lama ya Pak ya? Iya. Tapi hasilnya ternyata sebanding dengan penantiannya ya. Iya. Wah, kalau buah nanas yang ini Pak, ini umurnya udah berapa lama nih Pak? 2 bulan, Bu. 2 bulan. Berarti masih butuh 10 bulan lagi ya Pak untuk dipanen ya? Enggak, Bu. Kalau yang udah buah gini 2 bulan lagi, Bu. Oh, 2 bulan, 2 lagi. bulan lagi. Wah, nggak lama lagi nih Iya. warnanya udah Iya. berubah jadi Iya. oranye ya. Pasti nanasnya ini seger banget. Nah Pak, di sekitar perkebunan nanas ini Pak, Rifka juga melihat ada kebun sawit nih Pak. Ada sawit yang ditanam nih, beberapa sawit. Iya. Itu kira-kira kenapa ya Pak? Prinsip saya kan seperti ini, Bu. Karena kan kalau di kebun nanas ini kan agak sulit. Nah, maka saya mengambil kesimpulan kemarin untuk saya sisip sawit di kebun ini, Bu, untuk masa ke depannya. Oh begitu, Iya. jadi sengaja memang Iya. disisipkan sawit Iya, ya Pak ya. iya. Jadi sejalan ya Pak pertumbuhannya. Iya. Begitu, cukup menarik ya Pak ya. Kita jalan lagi Pak. Hamparan luas berwarna hijau ini sangat menyegarkan mata. Aroma segar dedaunan dan manis ranumnya buah nanas pun turut memancing hewan liar untuk datang, seperti tikus dan babi liar. Karena itu, Pak Slamet dan para petani sigap mengantisipasi kedatangan tikus dan babi liar dengan memasang pagar jaring. Oh iya Sobat Tani, dari luas lahan 1,5 hektar, tentunya hasil panen buah nanas ini sangat banyak kan? Kira-kira ada berapa ton ya dalam sebulan? Yuk kita tanya Pak Slamet. Pak, kebun seluas 1,5 hektar ini Pak, kalau masa panen nih, nah kira-kira ada berapa ton Pak? Dia satu kali panen itu, Bu, sekitar 200 gandeng. 200 gandeng. Berarti kalau dihitung tonnya itu sekitar 3 ton. Wah, 3 ton ya Iya. Pak. Dan dalam 1 bulan ini, perkebunan nanas ini akan berpanen itu 2 kali. 2 kali 1 bulan. 2 kali 1 bulan, Iya. berarti dalam 1 bulan dari 1,5 hektar ini akan ada 6 ton nanas. Iya. Wah, ini jumlah yang banyak ya Pak ya. Iya. Nah, dari 6 ton nanas ini Pak, kemudian disuplai kemana aja? Ada yang ngambil, Bu. Ada yang ngambil? Ada yang ngambil. Banyak pedagang-pedagang Iya, yang yang ada dari datang, sini Bu. ya, Iya, Pak? Kira-kira Bapak pasti udah banyak punya pelanggan tetap ya? Udah, iya. Kemudian dijual kemana aja Pak? Selain pedagang yang datang ke Bapak, apakah Bapak juga ada mensuplai ke... Nggak ada, Bu. Memang kita nolak ke pelanggan aja. Oh begitu. Berarti kalau kerjasama seperti disuplai ke restoran misalnya belum ada gitu ya Pak? Belum ada, Bu. Wah, warna buah nanasnya sudah ada yang kuning keorenan nih Sobat Tani. Dari usianya juga sudah cukup untuk dipanen. Ini nih bagian yang paling ditunggu, panen nanas. Di sini kita bisa lihat ciri-ciri buah nanas yang siap untuk dipanen, yaitu mahkota buah sudah terbuka, pakai tanaman mulai mengkerut, mata buah mendatar, besar dan berbentuk bulat, dasar buahnya berwarna kuning, dan yang pasti ada aroma harum khas buah nanas. Jadi penasaran nih sama rasa buah nanas dari kebunnya Pak Slamet. Nah Sobat Tani, ini adalah nanas yang dipanen dari kebun milik Pak Slamet. Dari warnanya nih udah cerah banget ya. Tapi kalau rasanya, kira-kira gimana ya rasanya Pak? Kalau mau dicoba, kita buka aja. Wah, boleh banget nih. Kita coba ya pemirsa ya.
Nah, dari cara membuka nanas ini, Pak Slamet ini udah handal banget ya pemirsa ya. Gak perlu susah-susah lagi, kayaknya udah tahu nih bukanya pakai naluri. Nah, warna dagingnya ini cerah ya Pak ya, kuning cerah. Nanas dari kebun Pak Slamet. Kita coba pemirsa. Rasanya manis dan segar pemirsa. Apalagi makannya langsung dipanen dari kebun milik Pak Slamet. Nah pemirsa, itulah indahnya bertani. Karena bertani itu keren. Wah, Sobat Tani, baru aja panen, Pak Slamet kelihatan bersemangat nih. Dengan sigap, nanas segar yang baru saja dipanen ini dimasukkan ke keranjang buah, lalu siap untuk dibawa Pak Slamet ke tempat pengepul. Padahal belum panen raya, tapi jumlah nanas yang dipanen di kebun milik Pak Slamet ini cukup banyak ya Sobat Tani. Dengan harapan dan kegembiraan, kita telah menyusuri perjalanan buah nanas dari kebun milik Pak Slamet. Dari benih kecil yang disemai, diberi pupuk 2 hingga 3 kali dalam setahun, dan dilakukan pembersihan lahan 6 bulan sekali, hingga tumbuh menjadi nanas yang matang dan para petani siap memetik nanas. 12 bulan masa perjalanan panjang buah nanas dari bibit, masa pertumbuhan, masa panen, hingga diantar ke tangan pengepul sebelum disebar ke pedagang dan sampailah di tangan kita. Di balik setiap kebun nanas, terdapat petani yang tidak hanya menanam benih, tetapi juga menyulam kisah hidupnya dengan dedikasi tak terbatas.
Selamat siang Pak Chandra. Iya, Bu. Halo, saya Rifka, Pak. Nah, Bapak salah satu pengepul di perkebunan nanas milik Pak Slamet ya? Iya. Ya, Wah, ini Pak, boleh dong bincang-bincang sedikit nih tentang nanas ini Pak. Nah Pak, kalau Bapak ini ngambil nanas di kebunnya Pak Slamet itu kira-kira berapa banyaknya Pak? Berapa ton? Oh, kalau untuk kita sebatas untuk satu mobil L300, Bu. Satu mobil Iya, L300. Nah, kalau untuk skala besarnya kan perlu banyak, Bu. Kadang-kadang pas waktu banjir ya bisa, Bu. Tapi kalau sekarang kan lagi kurang buah nanas, jadi kita ngambil satu L300. Oh, satu L300 Iya. itu kira-kira berapa ton muatnya Pak? Untuk L300 kira-kira 1 ton lah, Bu. 1 ton ya? kurang lebih. Kalau untuk per jeratnya itu 500 jerat. Kalau satu jerat itu bisa ditunjukkan Pak, bagaimana satu jerat contohnya? Kalau satu jerat, Bu, biasanya saya di sini kami satu jerat tuh 2 buah dapatnya. Oh, Iya. boleh Pak, saya lihat Pak. Ya, boleh. Oh, jadi satu jerat itu 2 buah ya Iya. Pak. Jadi Bapak kalau menjual ke agen lain itu per jerat ya? Iya. Oh, satu jeratnya ini biasanya dihargai berapa Pak? Ya, kalau untuk saya pengepul di sini, satu jeratnya di sini 6.000 sampai 7.000. Oh, Tapi 6.000. kalau pas waktu buah banyak, Bu, itu harga tentu agak murah. Bisa 4.000 satu jeratnya gitu. Oh, gitu ya Pak. Jadi range harganya mulai dari 4.000 sampai 6.000 ya Pak ya Ya. untuk satu jeratnya. Ini kalau untuk buah sedang, kalau untuk buah supernya bisa 9 sampai 10.000. Harganya tentu berbeda ya Pak ya untuk ukurannya. Ya, ini kan sedang nih. Iya. Iya. Kemudian Pak, kalau untuk agennya Pak, ini sudah disuplai ke mana aja nih Pak? Oh, udah termasuk luas, Bu. Biasa ke Taluk Kuantan, pasar-pasar Minggu, atau di Bukit Tinggi, Padang. Ada juga ke Jakarta, ada juga. Pas waktu ada yang perlu kebutuhan di Jakarta, kita ke Jakarta juga, Bu. Oh, Iya. kalau ke Jakarta Pak, itu kan sudah luar pulau ya Pak. Nah, itu kira-kira kalau dari pihak Jakartanya itu memesannya berapa ton? Itu skala besar, Bu. Skala besar. Kira-kira berapa Pak? Biasanya untuk satu kontainer lah, Bu. Satu kontainer, Atau 50 box. 50 box. kotak dia. Kalau diakumulasikan ton Pak, kira-kira berapa ton Pak? Satu Kurang kontainer itu? Kurang lebih 5 ton lah, Bu. 5 ton. Wow, itu jumlahnya cukup fantastis ya Pak ya, 5 ton. Wow, itu kalau 5 ton itu Pak, masing-masing 1 tonnya itu harganya berapa Pak? Kalau untuk 1 tonnya, kalau di skalanya kurang lebih 8 jutaan modal. Oh, 8 juta. Berarti kalau 5 ton ada 40 juta rupiah. Ya, Wah, ini itulah, Bu. 40 juta rupiah ini jumlahnya cukup fantastis ya, pemirsa ya. Nah, kemudian Pak, kalau untuk di Riau sendiri Pak, itu kira-kira berapa ton Pak? Kalau untuk di Riau kurang lebih ke Taluk Kuantan sama ke Badang kurang lebih 2 ton lah baru, Bu. 2 ton. Tapi kalau untuk di luar kotanya tentu lebih banyak karena nanti transportasinya lagi kan. Iya, untuk betul. skala kecil. Gitu lah, Bu. Gitu ya Pak. Cuman di sini sekarang ini kan karena musim masih belum panen raya, jadi buah nanas kurang, Bu. Iya. Jadi untuk di sini-sini aja baru. Iya. Tentu jumlahnya juga tidak banyak ya Pak. Wah, sudah cukup banyak sekali informasi yang sudah saya dapatkan nih dari Pak Chandra. Terima kasih banyak Pak atas informasinya. Ya, ini sangat mengedukasi sekali nih Pak. Pemirsa, bertani nanas itu mungkin kelihatannya sepele pemirsa. Tapi ternyata jangan salah, bertani nanas itu mendapatkan hasil yang cukup menggiurkan dengan jumlah fantastis jutaan rupiah, bahkan puluhan juta rupiah. Nah pemirsa, jangan lupa saksikan terus Tani Keren. Bertani itu keren.